Tuhan, shalom. Selamat pagi, ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Saya percaya kita semua orang-orang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan masuk ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan sama-sama untuk membaca pengakuan iman GBI. Mari kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Kita akan berdoa menyerahkan jalan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah sampai saat ini. Kalau Tuhan masih membawa kami ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kuduskan seluruh hidup kami Tuhan, hati pikiran kami ya Bapa, dikuduskan, ditundukkan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sehingga kami bisa menikmati hadirat-Mu, jamahan-Mu, kasih-Mu saat ini. Mujizat Tuhan terjadi dalam ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, serahkan jalan ibadah kami pada pagi hari. Pimpin sertai Bapa. Dalam nama Yesus kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan yang menghadap hadirat-Mu. Dalam kekudusan-Mu Tuhan, yang menyembah Engkau, yang mau rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang layak, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya.
Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Dengan senang jiwa, dengan kekuatanku Tuhan, kekuatan ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, kami angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku angkat tangan, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat, dalam hadirat. Mari katakan sama-sama, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Amin. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saya rindu biar jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini sebagai kerinduan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dengan sedap jiwa, dengan kekuatan Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan, kami rindu Kau, selalu dalam hadirat. Mari sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan, sebab Engkau yang kudus Tuhan. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah atas Kalvari. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Darah-Mu telah tercurah ya Tuhan, di atas Kalvari. Hanya Engkau yang layak Tuhan kami sembah. Terima hormat dan kuasa kami Tuhan. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan.
yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kami yang sejati. Allah yang terbesar dari anugerah keselamatan yang sudah memberikan kepada kami. Bersama Tuhan bawa kami Tuhan dan penyembah-penyembah benar-benar Tuhan hidup memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, lawat kami saat ini ya Bapa. Makasih, mari sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan saat ini. Sebab hanya Engkau yang anak domba darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selalu. Lebih sungguh-sungguh lagi sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, sebab Engkau yang kudus Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita nyatakan sekali lagi di hadapan Tuhan, sebab Engkau yang darah-Mu telah tercurah bagi kami di atas Kalvari. Yesus, kasih-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Amin. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan, hormat dan kuasa. Makasih Tuhan. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab hanya Engkau yang kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu, Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih, yang kasihnya tak terselang oleh setiap kita manusia, yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Mari sembah Tuhan, angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Kau yang bersemayam di atas tahta-Mu yang kudus Tuhan. Dalam Kau Tuhan, menerima setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan.
bersyukur kepadamu, sebab kasih-Mu lebih dari hidup Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari bagi kami. Haleluya, oh haleluya. Mari kita angkat suara di hadapan Tuhan sebagai angkat suaramu sebagai tanda kau rindu kepada Tuhan. Kau menyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Dan Tuhan setia mendengarkan kita semua. Tuhan adalah setia. Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Bersama-sama kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan sampai saat ini. Penghujung tahun 2025 ini kita masih ada sampai saat ini yang tidak kurang suatu apapun. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Mari renungkan kasih setia Tuhan. Mungkin banyak hal yang belum kita capai saat ini, tetapi kita selalu ingat kasih Tuhan. Sebab Dia tetap Allah dalam hidup kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan menciptakan segala hal dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita nyatakan sama-sama. Ku sembah. Hanya Engkau Tuhan, Allah di hidup kami. Amin. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau ya Yesus. Selamanya kami Tuhan nyatakan Ku Allah kami Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan saat ini. Ku sembah Yesus. Hanya Engkau Allah dalam hidup kami Tuhan. Amin. Boleh kita angkat dan cerahkan di hadapan-Mu ya Allah. disembah, dipuji Tuhan. Kami siap bersorak bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita bersorak bagi nama Tuhan Allah kita. Thank you Lord. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Oh Jesus, we worship you. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pujian kami Tuhan Yesus. Sebab Kau Tuhan yang layak terima sembah kami, pujian hormat. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari angkat suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kekuatan dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Terima kasih Tuhan, sebab kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Angkatkan, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Musik memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bersukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau ada di dalam hidup kami Tuhan. Kau melawat kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sekarang nyanyikan. Mari jemaat Tuhan berangkat atas kepala. Dia kuat dan berkuasa. Sorak bagi-Mu Tuhan. Sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Nyanyi bagi-Nya. Nyanyi bagi-Nya. Nyanyi bagi-Nya. Sekali lagi katakan. Nyanyi bagi-Nya. Haleluya. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Sorakan haleluya. Masih suka memuji Tuhan, amin. Saya rindu kita lihat kiri kanan kita. Katakan, Yesus sudah sukacita kita semua, amin. Haleluya. Secara tak berkesudahan, amin. Mari sama-sama bertepuk tangan dalam hadapan Tuhan.
seumur hidup kita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, gunakan syukur. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Saya katakan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, gunakan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Saya percaya kita orang-orang diberkati Tuhan, amin. Pasti kita bersuka cita kalau diberkati, amin. Coba lihat kiri kanan, ada enggak yang tidak bersuka cita? Haleluya. Kita semua orang bersuka cita, amin. Katakan sama-sama. Sukacitaku kan menari, yes. dengan sorak-sorai Memuji, gunaikan pujian. Haleluya, Nyanyi bagi Dia. nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, yes. Dengan sorak-sorai memuji, gunaikan pujian. haleluya, Nyanyi bagi Dia. bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan dengan sukacita, citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Mari kita bersukacita pada pagi ini. haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Nyanyi bagi Dia. Saya katakan nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Saat ini kita akan membaca bersama-sama katekismus untuk pelayan Tuhan yang akan membacakan, bertugas, dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaan akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah ada bukti-bukti Trinitas dalam perjanjian baru? Mari kita baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Kutipan dari Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang dipilih. Dalam formula ucapan berkat, janji tentang Roh Kudus yang diutus Allah, salam kepada jemaat, persekutuan firman yaitu Yesus dengan Allah, janji tentang penolong yaitu Roh Kudus, janji tentang penghibur, Roh Allah yang membangkitkan Yesus, pengakuan Paulus tentang panggilannya. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, buat anak jemaat Tuhan yang membawa anak sekolah minggu bisa membawa anaknya ke lantai 1 ke ruang Daud. Di sana akan dibimbing oleh guru-guru sekolah minggu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk mendengar suara Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu,
jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita naikkan pujian ini. Cari wajah-Mu, Amin. bukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari kita panggil namanya. Nama-Mu Mari dengar jawab. dengar jawab. Ya Tuhan yang selalu mendengar seruan hatiku. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Amin. penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau, Oh, menara perlindungan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan Bagi semua orang Sedang mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri semuanya. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Kau menara perlindungan. Sumber kekuatan. Kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sambil angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan sungguh indah. Sungguh
sumber kekuatan. Sumber kekuatan, katakan sumber kekuatan. Sumber kekuatan, katakan sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami yakin pagi hari ini dan sepanjang hidup kami, Engkau yang menjadi sumber kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami, Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau merendahkan hati kami. Kami mau Tuhan meninggikan nama-Mu di tempat ini. Melalui pujian penyembahan kami, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dan dimuliakan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami, telinga kami, pendengaran kami dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang disampaikan. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Biar isi hati-Mu, biar isi kehendak-Mu saja yang disampaikan. Demi Roh Kudus berbicara sesuai dengan kebutuhan kami. Menjawab setiap pertanyaan kami. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ini minggu pertama di bulan Desember. Dan saya yakin anugerah Tuhan juga luar biasa. Kalau kita mengingat kembali, mungkin waktu terasa begitu cepat. Yang setuju katakan amin. Itu ya, kita sudah tidak terasa, kita sudah masuk bulan Desember. Dan puji Tuhan, kemarin di Natalan kita sudah merayakan Natal dan semua berjalan dengan baik. Semuanya berjalan dengan rencana. Ya, tentunya kita semua sudah memberikan yang terbaik, betul? Ya, tenaga, upaya, materi, dana, semuanya kita sudah kasih yang terbaik. Nah, kita juga punya masih banyak kekurangan, tapi saya yakin hanya Tuhan yang sempurna. Dan kekurangan kita tidak mengurangi sukacita kemarin kita waktu kita merayakan Natal bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang hadir kemarin ya. Dan puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah mendukung. Ya, yang sudah mendukung kemarin, baik itu dana, tenaga, dan apapun juga. Dan saya yakin sedikit pun bantuan itu mungkin hanya, nggak banyak di bantuan saya, nggak, no. Semua yang Bapak Ibu lakukan, doa di rumah, doa bersama dan lain sebagainya, itu berarti banyak buat kami. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam roh sana. Tapi saya yakin Tuhan perhitungkan setiap doa-doa kita, setiap usaha tenaga kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, pagi hari ini kita akan membahas tema dengan judul bebas dari iri hati dan kepahitan. Nanti kita akan membaca dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ke-7. Nah, di gereja kita di tempat ini kita masih firm untuk mengikuti tema dari GBI. Termasuk ayatnya, jadi bukan saya yang mencari ayat ini tema dari GBI, diberikan ayatnya, bahkan ada outline-nya, tapi kadang-kadang memang saya agak modifikasi sedikit outline-nya, dan kita melihat apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kita. Jadi saya kalau diundang khotbah itu lebih suka kalau ditentukan judulnya, dikasih tahu ayatnya ini Pak, gitu ya, ketimbang kita harus nyari-nyari lagi gitu. Nah baiklah, kita akan membaca bersama-sama, mari kita buka dalam Filipi 4, ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Kita buka sama-sama Filipi 4. Ya. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ganjil, ayat ke-7, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Filipi 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat yang kelima. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sama-sama, 3, 2, 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baik, silakan duduk.
Berbagai orang yang membaca, merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum kita membahas sampai kepada iri hati dan kepahitan, mungkin kita bertanya, ini ayatnya iri hati dan kepahitan, tapi kok berbicara masalah kekhawatiran? Ya, begitu ya. Nah, mari kita bahas sedikit tentang fakta-fakta yang terjadi sebenarnya apa yang menjadi latar belakang Paulus, sehingga dia menuliskan surat kepada jemaat yang di Filipi. Nah, kalau kita membaca dan cari latar belakangnya, silakan dicari nanti. Ya, Paulus, jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang pertama, gereja pertama yang didirikan oleh Paulus di Eropa. Ya, makanya Paulus dan jemaat di Filipi memang sangat dekat. Ya, kan ini gereja yang pertama yang didirikan, namanya gereja mula-mula yang didirikan di wilayah Eropa. Nah, karena dia sangat dekat, makanya Paulus dengan gamblang di dalam surat-suratnya menegur beberapa orang dengan namanya masing-masing. Dan dari situ kita bisa ketahui bahwa ternyata nanti dibaca di pasal 4 ayat yang kedua. Di sana dikatakan ada namanya konflik. Ya. Bahkan disebutkan namanya di situ. Siapa yang berkonflik? Eudia dan Sintike. Makanya dinasihati sama Paulus. Hei, Eudia dan Sintike, ayo bersehati dan sepikir. Artinya yang terjadi adalah di sana ada perpecahan, ada konflik internal yang terjadi. Ya. Memang ada perselisihan di jemaat Filipi. Dan kalau kita mau jujur, sepanjang bulan Desember gereja-gereja juga banyak konflik-konflik internal. Gara-gara perayaan Natal. Betul apa betul? Ya. Nah, biasanya kalau sepak bola itu terjadi bursa transfer pemain di bulan 4 sampai bulan 7 ya. Kalau gereja itu transfer jemaat itu setelah bulan Desember. Kan begitu ya. Ada yang pamit gara-gara panitia Natal, gara-gara perayaan Natal itu mulai ada yang pamit. Jadi terjadi bursa transfer jemaat di bulan Januari, Februari. Nah, ya karena seringkali ada konflik yang tidak diselesaikan. Ya, apalagi kalau sudah mau Natal kan seperti ini ya. Selesai Natalan itu sudah mulai ada yang mau pamit. Ya kenapa? Hanya gara-gara waktu dia kerjakan ini Natalnya diintervensi. Atau sebaliknya, terlalu banyak intervensi juga pimpinannya. Banyak yang seperti itu. Tetapi di sana memang ada konflik. Ya puji Tuhan di tempat ini gak ada, karena kita kan sudah selesai, jadi aman. Gitu ya. Dan puji Tuhan, sepanjang kita mengadakan, saya sepanjang mulai aktif di dalam pelayanan di tempat ini, kita belum pernah ada konflik yang gara-gara Natal ya sampai ini. Kemarin itu adem ayem. Jadi kalau ada yang ditanya berapa kali latihannya Pak? Kemarin kita cuma latihan Natal itu 4 kali. Ya, termasuk gladi kotor dan gladi bersih. Jadi latihan sebelum itu cuma 2 kali. Cepat sekali gitu ya. Karena kita sudah sering adakan acara, jadi Tuhan latih kita dan Tuhan kasih kita disiplin di tempat ini, on time dan sebagainya. Dan itu semua sangat membantu kita pada saat kita bikin acara-acara event. Dia sehingga meminimalisir yang namanya konflik. Ya. Makanya saya yakin dan percaya begini loh. Bukan hanya hati yang diubahkan kadang-kadang. Kita perlu juga memperbaiki sistem-sistem yang ada sehingga mengurangi gesekan satu sama lain. Yang mengerti katakan amin. Ya tidak cukup juga hanya menjaga hati. Kadang-kadang kita juga perlu bangun sistem yang bagus, yang baik, yang disiplin. Supaya mengurangi. Ini fakta yang pertama. Yang kedua, ternyata kalau kita lihat, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6, uniknya begini. Ada perkataan jangan hendaknya kamu khawatir. Artinya kalau dikatakan jangan khawatir berarti ada yang khawatir. Nah kalau kita mencari tahu latar belakangnya, jemaat di Filipi, jemaat mula-mula, gereja mula-mula di sana, itu bukan orang-orang yang kaya. Dan uniknya mereka berani mengambil bagian di dalam pelayanan Paulus. Nah kalau kita membaca nanti surat Filipi ini, ya bahkan di ayat 10 sampai 20, Paulus berterima kasih buat pemberian dari jemaat Filipi. Nah saya yakin kalau kita melihat ternyata di sana juga ada kekhawatiran masalah ekonomi. Waktu Paulus berkata jangan khawatir, itu bukan untuk orang yang tanpa masalah. Mereka sudah menghadapi masalah-masalah ekonomi. Ya. Nah saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekhawatiran itu nyata adanya. Yang setuju katakan amin. Bahkan Tuhan sengaja kasih kita rasa waspada. Waspada itu kan ada khawatir ya. Khawatir yang berlebih itu jadi kecemasan berlebih, anxiety nama bahasa Inggrisnya, itulah yang bahaya. Tapi sebenarnya Tuhan memberikan kita rasa waspada supaya kita nggak gampang ditipu. Ya ada investasi bodong. Kita punya rasa waspada loh. Kok janjinya terlalu manis, waspada yang muncul. Itu enggak ada masalah.
Ya. Perasaan waspada Tuhan taruh supaya kita bisa betul-betul melihat kalau memang ada potensi yang namanya potensi di sana, potensi yang bisa membuat kita hancur, yang membuat kita nanti jungkir balik. Ya. Nah makanya nanti kalau kita membaca di ayat yang ke-6, Tuhan itu dia akui kita punya namanya kekhawatiran. Dan Tuhan tidak bicara melalui firman Tuhan yang disampaikan Paulus di surat Filipi ini. Tuhan gak bicara, oh kamu abaikan saja rasa khawatir. No, bukan. Tuhan mau semua kekhawatiran kita belokkan di dalam doa dan permohonan. Makanya dikatakan jangan kamu khawatir. Kamu khawatir, berdoa dan naikkan permohonan. Bukan kita sangkali kekhawatiran kita. Loh, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita mau bikin acara Natal, saya punya kekhawatiran itu begini. Teman-teman kita yang pelayanan, saya larang untuk pulang setelah ada di hotel. Kenapa? Saya khawatir begitu mereka pulang, jalanan macet, mereka buru-buru. Dan kalau mereka buru-buru, Pak Gojek kasih cepat dulu, mau ke Natalan. Hal yang apa? Bisa terjadi kecelakaan. Loh, apa itu gak khawatir sebagai pemimpin? Itu khawatir. Itu bentuk kekhawatiran, itu bentuk kecemasan. Tetapi, nah di tempat ini kita punya kebiasaan, beberapa hari sebelum kita akan doa bersama. Kita akan urapi semua pelayan, kita tutup bungkus semua pelayan dan kuasa Roh Kudus. Supaya kalau ada kegiatan, ada anasir-anasir jahat, oknum-oknum yang mau mengganggu orang ini, ya kuasa Tuhan melingkupi. Itu kenapa? Karena kita khawatir. Dan kita bawa dalam doa. Makanya dengar baik, kalau engkau khawatir jangan disangkali. Jangan sampai itu peringatan supaya kita hati-hati mengambil keputusan. Yang benar adalah bawa itu ke dalam doa. Halo, jangan ditekan, jangan diabaikan. Justru dari situ kita bisa tahu. Oh, kita disuruh untuk mikir, kita disuruh untuk hati-hati, kita disuruh untuk waspada. Ya. Nah, coba perhatikan ini. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan. Ya. Ini biar kita jelas dulu. Karena banyak orang yang mengajarkan. Oh jangan khawatir, artinya tidak boleh khawatir sama sial. No. Tuhan bicara. Harus kita belokkan ke dalam doa dan permohonan. Makanya menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Maka Filipi 4 ayat 7 yang terjadi. Apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah melampaui segala akal yang memelihara hati dan pikiran. Itu yang terjadi. Kalau kita bisa membawa segala kekhawatiran, kecemasan kita di bawah kaki Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi. Ya, bukan menyangkali khawatir kita. Bawa di dalam doa. Karena seringkali kekhawatiran itu muncul ya di diri kita saja. Makanya saat kita berdoa saat kita berdoa yang berubah kadang-kala bukan keadaan, tetapi hati kita, cara pandang kita, kacamata kita yang berubah. Yang mengerti katakan amin. Kacamata kita yang berubah. Siapa di sini yang jauh orang tuanya ada di Sumatera? Atau ada kerabatnya dan belum sampai saat ini belum dihubungin? Khawatir enggak? Khawatir. Betul ya? Teman-teman kita banyak loh. Kemarin minggu lalu ada yang minta didoakan sama saya, Kak. Kejadian di Bandang itu keluarga saya belum bisa dihubungi sampai sekarang. Saya doakan. Ya. Nah ini yang benar. Membawa segala permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan dengan doa dan permohonan. Nah kalau kita sudah lakukan itu, maka itu yang terjadi. Damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran. Itu penawarnya. Damai sejahtera Allah. Nah tapi saya mau kita melihat lagi ke bagian yang lain. Nah dari ayat ini di Filipi 4 ayat 7 kita mengerti bahwa yang dipelihara itu hati dan pikiran. Betul ya? Hati dan pikiran. Manusia itu terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Nah bagian yang paling rentan diserang sama penyakit adalah bagian jiwa. Betul? Di mata terhadap pikiran, terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah jiwa kita itu rentan sekali dihantam, diserang berbagai penyakit kejiwaan. Termasuk tadi, takut, betul ya? Khawatir, curiga berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan. Ya. Itu disebut dengan area jiwa. Dan kalau kita mau jujur, ya, jiwa kita, pikiran kita, hati kita, di tempat ini juga
seringkali muncul yang namanya iri hati dan kepahitan. Betul atau tidak? Halo? Ya, benar ya? Di tempat inilah yang dikatakan Tuhan akan pelihara hati dan pikiran kalau damai sejahtera itu muncul. Di tempat itulah juga seringkali muncul yang namanya iri hati dan kepahitan. Oleh karena itu pagi hari ini kita perlu belajar iri hati dan kepahitan. Karena ini adalah bagian di mana seringkali penyakit jiwa kita itu diserang. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ini kita perlu belajar. Kenapa? Karena ada banyak orang yang dimulai dari penyakit jiwa berubah menjadi kanker. Betul? Berubah menjadi apa? Sakit penyakit yang lain. Loh, jangan salah Bapak Ibu. Dari jiwa bisa muncul penyakit asam urat. Oh nggak percaya. Coba, di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Kalau kehendakmu makan babi terus tiap hari, asam urat nggak? Oh, asam urat. Iya, munculnya dari hati, dari jiwa, betul? Ya, itu juga teguran buat saya termasuk yang di situ ya. Kalau makan babi itu luar biasa. Dari perut, pipi, lidah, telinga. Ya, di beranda saya sering muncul itu loh. Babi panggang mangklan. Ternyata dia di Bali, tapi bisa dikirim. Dari kemarin hati saya itu, mau sekali saya kirim, mau sekali saya coba ini, mau sekali saya kirim. Puji Tuhan belum sampai sekarang belum check out. Itu ya. Jangan salah. Dari hati kita timbul berbagai macam. Makanya Amsal 14 ayat 30 berkata begini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Oh, permasalahannya ada di sini nih. Sama-sama katakan, permasalahannya ada di hati. Ya. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kita akan belajar. Apa sih itu iri hati? Nah, ini iri hati. Nah, iri hati adalah perasaan yang gak senang. Perasaan yang gak nyaman. Tiba-tiba benci ketika orang lain memiliki sesuatu yang diinginkan. Sukses, harta. Kita pengen itu tapi kita gak punya. Bukan berarti kita bisa lebih kaya loh ya, bukan. Ya. Orang kaya juga bisa iri hati sama orang miskin. Kenapa? Orang kaya tiap hari berantem sama istrinya. Orang miskin tiap hari sayang-sayangan. Begitu dia lihat. Muncul yang namanya iri. Apa yang kita tidak miliki dan sangat diinginkan. Nah itu biasanya muncul iri hati di sana. Dan kalau sudah begitu, biasanya yang muncul ekornya adalah perasaan tidak adil. Betul apa betul? Tuhan, kenapa saya tidak kau lahirkan saya dari rahimnya Nagita Slavina Tuhan? Halo, kan keluar langsung jadi miliarder. Karena kita tidak punya uang 1 miliar seperti Cipung ya. Halo, betul apa betul? Nah seringkali kita berpikir begitu karena kita menginginkan dan kita tidak miliki. Muncul rasa tidak adil. Ini biasa muncul iri hati. Nah ini berbeda, iri hati itu agak beda sedikit sama cemburu. Kalau cemburu ada orang ketiga. Ngerti maksud saya ya? Itu lagunya Dewa bertepuk sebelah tangan. Gitu ya. Kan tangannya cuma 2, kalau 3 bertepuk 3-3-nya. Ya, itu namanya poligami. Ya. Serius, berbeda dengan cemburu, iri hati itu seperti itu. Nah kalau nanti dikaitkan dengan nilai diri, maka orang yang iri hati, nilai dirinya ditentukan oleh apa yang dimiliki orang lain. Nah ini repot. Orang yang iri hati, nilai dirinya ditentukan oleh apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau orang lain punya, dia nggak punya, dia merasa kalah dari orang lain itu. Ada yang sering merasa begitu atau cuma saya saja? Oh, pendeta juga punya kayak begitu. Nggak usah, coba tanya pendeta. Pak pendeta ini jemaatnya cuma 60 satu kali ibadah. Coba lihat tetangga, satu kali ibadah 1.500. Oh, ini pendeta juga manusia. Ini seringkali juga terjadi sama pendeta. Ya, Pak pendeta, di sebelah sana musiknya, setiap bar itu ada singkupnya. Woi kalau di sini singkupnya diam alias nggak ngerti apa-apa. Nah itu juga tiba-tiba bisa muncul iri. Ya. Karena nilai dirinya ditentukan oleh apa yang dimiliki orang lain. Ya. Nah unik, iri hati itu unik.
Iri hati itu bikin kita, orang lain yang sukses, kita yang panas dingin. Orang lain naik jabatan, besoknya kita cuti. Kenapa? Sakit Pak. Meriang. Panas dingin. Padahal karena kena hujan pulangnya. Tapi biasanya iri hati. Ya. Orang lain naik pangkat, kita yang kejang-kejang epilepsi kan. Akhirnya apa? Sekali lagi dikatakan, dia akan merasa dunia ini gak adil. Oh dia mulai akan ungkit-ungkit itu. Padahal saya sudah datang paling cepat, pulang paling lama, semua saya yang kerjakan. Tapi dia naik pangkat. Dia mulai ungkit semua yang terjadi. Merasa tidak adil. Nah pertanyaannya begini. Kalau begitu apa akar dari iri hati? Nah kita akan belajar sama-sama. Ada 5 yang saya dapatkan dari perenungan tentang mengenai iri hati ini. Yang pertama. Apa sih akar iri hati? Yang pertama kata rasa kurang aman dalam identitas diri. Nah orang yang gak jelas identitas dirinya atau nilai dirinya, dia akan mudah tersinggung oleh keberhasilan orang lain. Seperti contoh tadi. Ya. Nah kalau dalam Alkitab ada contohnya juga. Siapa? Coba baca nanti dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai dengan 9. Cerita tentang Saul dan Daud. Ya, kalau di cerita itu ketika rakyat menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa. Saya mau tanya, Daud di situ menyerang Saul enggak? Enggak loh. Ini sama-sama berhasil semuanya. Sama-sama dalam kemenangan. Tapi apa? Siapa yang panas? Daud sih aman-aman aja. Yang panas Saul. Ya. Daud enggak bikin gerakan tambahan. Daud enggak bikin pasukan tambahan. Daud enggak bikin pasukan elitnya sendiri. Tapi Saul bisa begitu panas. Ya. Makanya manifestasi ciri-ciri orang yang identitasnya kurang aman seperti Saul ini, dia mudah tersinggung kalau orang lain dipuji. Ya, orang lain dipuji, dia hatinya berkata, kenapa bukan saya dipuji? Padahal kan saya sama-sama berhasil. Ada yang kayak begitu kadang-kadang. Ya, tetangganya bikin hajatan, naik ya dari eselon 1 menjadi eselon -1. Dia yang panas, dia yang sakit hati. Padahal dia gak diapa-apain. Tetangganya punya banyak 10 mobil padahal rental kan begitu. Dia yang panas. Halo. Ya. Ciri-ciri orang yang sini gampang tersinggung. Berkata kenapa bukan saya Tuhan. Dan pada saat orang lain merayakan keberhasilan. Hatinya terus terasa sakit. Ini sama kayak Saul. Spirit of Saul ini ada. Ini akarnya kenapa? Enggak aman dalam identitas dirinya. Ya. Sehingga dia mencoba mencari, tidak boleh ada orang yang berhasil dari dia. Yang kedua, biasanya akar iri hati itu karena ada perbandingan sosial yang salah. Nah orang yang seperti ini, biasanya orang ini logika berpikirnya agak aneh. Nah dia punya logika begini nih, kalau dia naik berarti saya turun. Padahal kamu tetap di tempat. Dia hanya yang naik. Kadang-kadang orang yang seperti ini pola pikirnya adalah pola pikir kompetisi. Makanya gampang iri. Ya. Padahal kan kalau orang naik belum tentu kita turun. Kan bisa aja juga kita naik cuman dia lebih jauh lompatannya kan begitu. Sama-sama naik. Cuman karena perbandingan yang salah, kita salah cara berpikirnya, kita kemudian jatuhin. Nah kalau di Alkitab ada juga contohnya. Siapa itu? Yusuf sama saudara-saudaranya. Karena Yusuf lebih dikasihi, saudara-saudaranya berpikir begini, berarti saya nggak dikasihi dong. Berarti saya nggak benar dong. Yusuf akhirnya apa? Berujung kepada Yusuf dibuang ke sumur. Lalu dijual ke pedagang-pedagang di Mesir. Lalu sampailah ke rumah Potifar. Ini juga terjadi. Ya. Pola pikir, kalau dia yang dapat berarti saya kehilangan. Itu yang terjadi. Seringkali kita juga seperti itu. Kita berpikir dengan pola perbandingan sosial yang salah. Makanya coba nanti baca nih. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Dengar baik. Kalau kita iri hati, ya jangan-jangan orang yang kita iri hati itu Allah menyertai dia seperti Yusuf. Kita yang kejang-kejang di sini karena kita salah di dalam perbandingan sosial. Kalau Tuhan kasih berkat dia
bukan berarti Tuhan tidak kasih berkat kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan tetap kasih kita kok. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Makanya nggak perlu iri. Ya. Nah ciri-ciri orang yang modelnya seperti ini, dia akan selalu berpikir hidupnya itu kompetisi. Pokoknya kalau tetangga punya 1 mobil, kita harus punya 2. Semuanya nyicil. Pokoknya kalau di tetangga di sebelah, ya dia punya iPhone 13, kita bisa 13,5. Adakah? Ya. Oh, Bapak Ibu jangan salah loh. Ini biasa terjadi. Kalau kadang-kala kita itu kan start kita misalnya ini teman-teman SMA kita, start kita kan sama nih. Lulusnya sama-sama. Tapi dia bisa lebih sukses. Nah, kadang-kadang muncul ini. Apalagi kalau sudah reuni alumni. Kompetisi menunjukkan handphone. Semua handphone ditaruh di atas meja. Betul apa betul? Sak kunci-kunci mobil. Ya, kalau cuman logonya itu 3 yang begini, kalau yang tulisannya BYD, mobil listrik kan begitu. Seringkali kita muncul pikiran ini, makanya akarnya muncul iri hati. Ya. Makanya ada orang di sini yang menghindari reuni alumni. Betul apa betul? Jangan dihindari, datang saja dengan apa adanya. Yang setuju katakan amin. Kita mau ketemu sama teman kita. Kita mau menceritakan pengalaman kita. Tidak berarti dia diberkati, kita kurang diberkati. No, kita berdua sama-sama diberkati dan tidak perlu jadi kompetisi. Yang setuju katakan amin. Iya. Yang ketiga nih seringkali, ketamakan. Kita tamak, ingin memiliki semuanya tapi gak mau kerja keras. Ingin punya seperti yang orang lain punya, tapi kita gak mau mengalami apa yang orang lain alami. Betul apa betul? Kita pengen seperti dia punya mobil 3 tapi kita lupa. Dia bangun setiap hari jam 5 dia siapkan bahan-bahan untuk dia jualan. Nah kita jam 5 itu masih ngorok. Nanti jam 9 baru bangun. Kita ingin seperti orang lain tapi kita malas. Di Alkitab ada juga ceritanya. Kalau kita nanti buka di dalam Kisah Para Rasul 5 tentang Ananias dan Safira. Loh begini ya, cerita tentang Ananias dan Safira itu bicara begini. Ananias dan Safira itu pengen sama seperti Barnabas. Nanti cari tahu Barnabas. Barnabas itu orang punya banyak sekali tanahnya. Dia jual baru dia bagikan kepada jemaat yang ada di sekitar situ. Nah Ananias dan Safira ternyata pengen sama seperti Barnabas. Pengen diakui tapi gak mau ngasih semuanya kepada jemaat. Makanya ditahan sebagian. Dia bohong sama Petrus. Akhirnya meninggoy. Kan begitu. Ini yang terjadi juga. Ya. Orang rakus akan pengakuan. Tamak terselubung. Makanya tipe orang seperti ini kadang-kadang dia malas. Selalu mengeluh mengenai orang lain yang sukses, tapi diri sendirinya malas. Nggak mau seperti itu, nggak mau kerja keras. Dan biasanya ujung-ujungnya dia akan salahkan keadaan. Lihatin aja. Setelah dia salahkan keadaan, dia akan suka salahkan Tuhan. Ya, salahkan nasib. Padahal nasib nggak kemana-mana. Nasib itu enak dicampur sama babi panggang, lombok. Oh itu nasi ya. Halo. Ya, seringkali seperti itu. Dan biasanya orang tipe ini suka menyembunyikan sesuatu. Dia gak mau kasih tahu sebenarnya. Kalau dia mengeluh sama kita, ada satu cerita, dia mengeluh keberhasilan atau mengeluh tentang sesuatu yang salah, dia akan cerita tapi sedikit yang dia cerita. Dia gak cerita semua-semuanya. Nah ini juga ada. Yang keempat, pemahaman tentang Allah yang salah, ini juga seperti ini. Orang ini, iri hati ini akarnya juga ini karena dia melihat Tuhan seperti jualan kuota. Jadi kalau engkau sudah ambil kuotanya, berarti buat saya nggak ada. Ah itu. Jadi seakan-akan kalau orang diberkati, jatah buat dia habis. Iya, seperti kadang-kadang seperti itu. Ceritanya nggak ada cerita di Alkitab. Nanti baca di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 cerita tentang orang yang bekerja. Jadi ada seorang tuan yang manggil orang pekerja. Ya, ada yang bekerja 1 harian, ada yang mulai jam 9, ada yang mulai jam 12, ada yang mulai jam 3, ada yang mulai jam 5. Nah ternyata semuanya dapat upah yang sama. Nanti dia cerita, kenapa kau iri? Iri hati ke engkau karena aku murah hati. Dia punya versi keadilan sendiri. Ini juga pemahaman tentang Tuhan yang salah. Membuat kita seringkali iri hati. Nah yang kelima, ini yang paling parah. Dan ini yang berhubungan dengan kepahitan. Luka harga diri. Kadang-kadang kita punya pengalaman malu atau gagal. Diremehkan di masa lalu.
Dan itu belum sama sekali kita bereskan, bukan diobati ya, belum kita bereskan. Sehingga waktu orang yang meremehkan kita itu sukses, kita reaktif langsung iri hati. Ah, dia sukses itu karena dia injak kepalaku. Dia sukses itu karena anuku je, jasaku je. Kadang-kadang kita begitu. Ah, ini ada luka di sana, ada iri hati, ada luka. Nah kalau kita lihat di Alkitab contohnya siapa? Kain dan Habel. Loh Kain cemburu sama Habel, sudah diingatkan Tuhan. Tetapi kemarahannya, rasa kecewanya, dia tidak bawa ke dalam tangan Tuhan. Begitu ada kesempatan, dia bunuh, dia marah. Dia merasa dirinya begini ya, yang lebih tua mana, Kain atau Habel? Kain bener ya. Orang yang lebih tua kalah sama yang lebih muda. Oh dia sakit hati sekali, harga dirinya di mana? Ya. Makanya waktu persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima, Kain panas dan marah. Harga dirinya sebagai kakak yang tertua disakiti. Ya. Tuhan sudah ingatkan, hati-hati. Iblis sudah siap-siap itu loh. Kamu harus marah. Betul-betulan. Begitu ada kesempatan, dia robohkan Habel. Dia bunuh Habel karena iri hati. Itu karena kenapa? Ada luka harga dirinya. Makanya kalau ditanya, apa sih hubungan antara iri hati dan kepahitan? Jawabannya begini. Orang yang hidup dalam kepahitan ternyata lebih mudah menjadi orang yang iri hati. Dan orang yang selalu iri hati karena kepahitan, dia akan selalu mencoba untuk balas dendam. Saya ulangi lagi. Hubungannya adalah orang yang hidup dalam kepahitan lebih mudah menjadi orang yang iri hati. Dan selalu ingin balas dendam. Ya, makanya dengar baik, kepahitan itu adalah luka yang diberi ruang tinggal di dalam kita. Saya ulangi lagi, kepahitan adalah luka yang diberi ruang tinggal di dalam kita. Makanya nanti kalau ada orang sukses yang pernah melukai kita, kita dengan mudah akan mencemooh. Dan kita akan memuji tapi selalu ada kata tapi. Oh dia itu, oh iya dia sukses. Tapi, wih bagus deh, mobilnya bagus. Tapi, ada selalu tapinya. Jangan-jangan kita punya kepahitan. Ya, dan gejalanya adalah iri hati. Makanya saya mau kasih tahu, begini loh cara prosesnya, cara kerjanya, iri hati yang karena kepahitan. Pada saat kita terluka dan kemudian kita membiarkan, kita tidak bereskan, dibiarkan itu namanya luka, diberi ruang tinggal, dia akan jadi kepahitan. Setelah dia menjadi kepahitan, dia jadi orang yang sensitif terhadap orang yang melukai dia. Makanya kalau ngomongin orang yang melukai dia, pokoknya ngomongnya pahit mulu keluar dari dirinya. Jelek-jelekin mulu. Ada yang kayak begitu. Makanya orang model kayak begini suka sekali gosip. Terutama orang yang dibenci. Orangnya sensitif, mudah iri hati terhadap orang lain. Awalnya, biasanya begini, awalnya dia hanya iri sama orang yang sakitin dia. Tapi kelama-lamaan, kok enak ya gosipnya. Menyebar itu kemana-mana. Lama-kelamaan dia juga iri sama orang lain. Dan yang terakhir, dia bisa bereaksi dengan balas dendam. Makanya saya sepakat dengan ini. Iri hati adalah gejala dari hati yang penuh dengan luka dan dibiarkan tinggal terlalu lama. Itulah kepahitan. Halo, iri hati, jangan sampai itu lahir dari kepahitan kita. Nah mungkin kita berpikir begini ya, waktu kalau nggak salah materi ini pernah kita bawakan di dalam ground kita, di teman-teman yang masuk dalam ground. Nah waktu saya membina, waktu itu saya ada di ground anak-anak teman-teman kita yang reguler, pemusik-pemusik yang dari luar ya. Ada yang ngomong gini, Kak saya itu iri loh Kak, tapi ternyata iri saya itu memotivasi saya, sehingga saya akhirnya bisa lebih dari dia orang. Ada yang begitu ya, iri hati jadi motivasi. Dia bilang ini iri hati yang positif. Saya pernah direndahkan Kak, tapi saya janji suatu saat saya akan lebih dari kamu. Ya. Saya akan menyamai. Nah saya mau beritahu, tidak ada yang namanya iri hati positif. Ya, mungkin yang kita rasakan kita salah kasih label. Sebenarnya yang kita rasakan itu namanya inspirasi, bukan iri hati. Atau mengagumi seseorang, bukan iri hati. Ya, tidak pernah ada namanya iri hati, karena iri hati itu dia akan selalu gak nyaman dengan pencapaian orang. Dia akan merasa kurang rasa diri dan dia selalu gak pernah merasa adil.
Dia selalu ingin memiliki apa yang orang lain inginkan. Ya. Dan kalau kita ngomong begini, logikanya begini, kalau suatu saat saya sudah melebihi dia, lalu apa? Bukankah pada saat kita, misalkan kita disakitin, kamu main drum aja jelek begitu. Oh, akhirnya kita latihan, ternyata betul. Akhirnya skill kita main drum jauh lebih dari dia. Lalu kalau sudah kita melebihi dia, lalu mau apa lagi? Berarti kamu kehilangan arah hidup dong. Berarti skillmu akan hanya sampai di situ dong. Betul tidak? Kalau kita menjadikan iri hati itu sebagai motivasi. Kalaupun parah-parahnya. Ya. Kalaupun parah-parahnya. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, pada saat kita berkata saya akan lebih daripada kamu. Sebenarnya itu namanya benih, balas, dan dendam. Betul atau tidak? Nah kalau kita mau akui itu jujur, berarti ada luka sebenarnya. Ada luka yang kita biarkan tinggal di dalam kita lama. Kita biarkan kepahitan menguasai diri kita. Dan saya mau kasih tahu, itu namanya bukan motivasi, itu namanya kompetisi identitas. Itu tetap tidak sehat. Ya. Makanya saya yakin begini, yang kadang orang sebut iri hati positif sebenarnya itu bukan iri. Tetapi inspirasi, admirasi, mengagumi atau keinginan untuk bertumbuh. Nah bedanya di mana? Orang yang perspektifnya bukan mau menjadikan orang lain sebagai ukuran, ya, dia bicara aku mau seperti dia. Bukan hanya sekedar aku mau seperti dia. Tapi dia akan berbicara gini, kalau dia bisa sampai, saya juga bisa. Tetapi dengan versi saya sendiri. Begitu, itu orang yang sehat. Mengagumi, kalau saya kagum dengan salah satu hamba Tuhan yang besar, Jeffrey Rahmat misalkan. Karena dia bisa bangun JPCC 25 tahun. Dia jadi gembala dan waktu dia jadi gembala gak jatuh ke anaknya. Saya bilang saya mengagumi dia. Saya bilang suatu saat, bukan karena dendam, bukan. Suatu saat saya akan jadi seperti dia. Saya bilang begitu. Bukan supaya balas dendam sama dia, orang dia gak kenal saya gak kenal dia. Tetapi karena apa? Inspirasi, mengagumi. Itu yang penting. Itu yang kemudian bisa menjadi sesuatu yang positif. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak bertumbuh dengan mengalahkan orang lain, yang setuju katakan amin. Tetapi dengan membereskan luka yang ada di dalam hati kita. Makanya jangan sampai hari ini saya mau ingatkan. Jangan sampai kita mau mengalahkan orang lain, kita iri dengan orang lain. Karena dalam hati kita ada luka yang dibiarkan tinggal terlalu lama. Dan itu menjadi kepahitan. Ya. Lalu bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Injil atau firman Tuhan? Ada dua. Ya. Yang saya dapatkan dari pembacaan yang kita baca. Yang pertama, solusi Injil. Yang pertama, bereskan luka itu. Apa maksudnya bereskan? Kenapa saya nggak pakai kata mengobati? Karena kan kalau luka kan harusnya diobati. Kalau saya lebih untuk luka batin, saya suka menggunakan kata bereskan luka itu. Nah Filipi 4 itu berkata begini, perhatikan baik-baik. Filipi 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ini pasti bingung. Apa hubungannya bereskan luka dengan bersukacita? Nah saya jelaskan dulu di sini. Firman Tuhan melalui Paulus tidak sedang berkata abaikan lukamu dengan cara bersukacita, bukan. Saya mau kasih tahu, saya memahami dan firman Tuhan memahami bahwa luka kita itu nyata. Betul atau tidak? Sakit hati kita itu nyata. Karena memang kita yang kena, kita yang merasakan. Makanya gak mungkin kita dipaksa untuk bersukacita. Tetapi saya mau kita melihat baik-baik ayat ini bukan di kata bersukacitanya. Karena bersukacita itu ekspresi, sama saya kata-kataan ekspresi. Itu ekspresi. Maka harusnya kita fokus di dalam kata dalam Tuhan. Artinya begini, Tuhan mau ekspresimu bersukacita, mau sedang kecewa, sedang marah, sedang sedih, sedang menangis, tetaplah di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau katakan pagi kita. Kata di dalam Tuhan artinya jemaat ayo. Kalau kita mau bersukacita apapun ekspresi hati kita kepada Tuhan, tetap jadikan Tuhan sebagai pusat fokus kita. Jangan jadikan luka yang kita alami menjadi fokus kita. Karena kalau kita jadikan luka yang kita alami menjadi fokus kita, kepahitan itu, maka semua yang kita lihat itu pahit. Maka kacamata yang kita pakai itu kacamata gelap. Bayangkan kalau saya pakai kacamata riben di sini, mendung terus. Betul atau tidak? Harusnya kita buka. Tetap di dalam Tuhan artinya kita pakai perspektif Tuhan, kita ada di dalam Tuhan.
Supaya kita nggak lagi berkata, oh Tuhan mengapa ini terjadi kepadaku. Mendrama lagi. Tapi saat kita di dalam Tuhan, Tuhan mau pastikan. Di dalam setiap luka kita, dia akan hadir di sana untuk menyembuhkan. Di dalam luka kita, Tuhan akan hadir di sana. Dan memberi kita sukacita yang melimpah, damai sejahtera dari Allah. Ya. Makanya dengar baik. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Untuk tidak membiarkan luka kepahitan menjadi pusat identitas kita. Dan kemudian mendikte cara kita berpikir. Orang yang didikte cara berpikirnya oleh luka, dia akan selalu iri hati, dia akan selalu pahit. Ya. Ketika luka dan kepahitan jadi kacamata, orang lain berhasil, kita terasa sakitnya tuh di sini. Tapi kalau kita yakin, kita tidak menjadikan luka kita sebagai kacamata kita. Apapun yang orang alami, kita bisa bersukacita bersama-sama. Ya. Ucapan syukur mengingatkan kita bahwa kita juga hidup dalam anugerah. Filipi 4 ayat 6b berkata begini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Doa dan permohonan. Beberapa pakar teologi mengatakan seandainya Kain dan Habel, Kain jujur akan perasaannya bahwa dia kecewa persembahannya ditolak dan dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Maka bisa jadi Kain tidak jatuh membunuh Habel. Ya. Saya mau kasih tahu, apapun lukamu hari-hari ini, tetaplah di dalam Tuhan. Artinya apa? Bawa itu ke hadapan Tuhan. Taruh di hadapan kaki Tuhan. Dan jangan biarkan luka itu menjadi kacamata kita dalam memandang sesuatu. Karena luka yang kita pakai itu, kepahitan saat kita memandang sesuatu, akan berubah menjadi iri hati. Tapi kalau kita membawa itu ke dalam doa, iri hati kita, luka kita, Tuhan akan belokkan. Karena saya percaya, doa seringkali tidak mengubah keadaan, tetapi dia merubah hati kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Ucapan syukur bukan berarti kita pura-pura kuat. Justru ucapan syukur adalah penawar agar hidup kita tidak dikuasai kepahitan. Kita tahu saat kita mengucap syukur, kita tahu Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Ya. Kalau kita mengucap syukur, kita sedang menolak luka kita, kepahitan kita, menjadi kacamata kita dalam melihat apa yang terjadi di depan kita. Makanya setiap kali saya sudah selalu katakan, setiap kali kita merasa sakit, ambil waktumu untuk berdoa sama Tuhan, berdialog sama Tuhan. Karena kenapa? Nanti damai sejahtera Allah akan mengubah. Karena doa mengubah hati kita. Karena ada lagunya itu ya, doa itu mengubah segala sesuatu. Tapi kita lupa seringkali, yang pertama dirubah itu hati kita. Supaya kita tidak melihat sekeliling kita dengan kacamata kepahitan. Dan berubah menjadi iri hati. Itu yang pertama. Yang kedua, nah biasakan diri kita itu berlaku baik. Apa hubungannya nanti saya lihat ya. Kalau kita perhatikan dalam Filipi 4 ayat 5 berkata begini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini bukan berarti kalau kita lagi menyumbang kita pergi selfie. Ya, oh saya menyumbang ini lalu kita ini bukan. Artinya begini. Hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Nah, supaya orang melihat sikap kita yang baik hati, bukan artinya kalau dilihat baru berbuat baik hati. Bukan. Artinya begini, jadikan kebiasaan berbuat baik itu gaya hidup. Yang mengerti katakan amin. Jangan nanti ada sorotan baru berbuat baik. Bukan. Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah, jadikan kamu punya gaya hidup, kita punya gaya hidup itu berbuat baik harus jadi gaya hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Halo. Nah ternyata begini Bapak Ibu. Kenapa ayat ini muncul? Nah Paulus itu pernah mengalami ada namanya dualisme di dalam dirinya. Hatinya itu sudah benar. Tetapi dagingnya, manusianya, sifat dosanya itu masih ada. Kedagingannya masih ada. Makanya walaupun hatinya sudah menyadari, kadang-kadang kita sulit untuk berbuat baik. Betul apa betul? Nah, coba sekarang saya mau tanya begini. Kalau ada orang yang pernah sakitin kita, dia kecelakaan. Mungkin hati kita itu betul-betul, oh ya Tuhan kasihannya ini kecelakaan. Tapi kalau misalnya ditanya, berani gak berbuat baik buat dia? Datangi, bawakan dia buah, beli di Genfresh, coba. Nah itu iklan. Nah itu ya. Coba pikir, berani gak?
Kadangkala kalau kita mau jujur, daging kita mengatakan cukup mi hatimu yang penting. Kenapa? Kita malas. Kenapa? Tidak terbiasa. Loh iya, ada buktinya. Paulus pernah ngomong, sebab apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, yang bukan yang apa? Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki. Loh iya. Kadangkala ada di dalam hati kita pertentangan, hati kita gitu mau. Tapi ternyata karena tidak terbiasa berbuat baik, makanya kita sulit untuk mau menolong. Karena kita orang lain sukses, merayakan kesuksesannya, karena kita tidak terbiasa, kita nggak mau sama-sama merayakan kesuksesannya, kita malah berdiam diri. Takut terluka lagi. Halo, betul atau tidak? Makanya kita perlu membiasakan diri berbuat baik. Kan tadi hati sudah beres, saat kita berdoa hati sudah beres. Nah tiba saatnya kebenaran hati kita, kehendak hati kita yang baik ditunjukkan keluar. Nah untuk menunjukkan itu keluar seringkali kedangian kita melawan. Oleh karena itu kita perlu namanya membiasakan diri. Sama-sama katakan membiasakan diri. Iya, Paulus ngalamin apalagi kita. Ya. Membiasakan diri. Saat kita sudah berdoa, daging kita belum terbiasa. Makanya Paulus ngomong, ayo kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Apapun yang terjadi terus berlaku dengan sikap yang baik. Yang setuju katakan amin. Ya. Kalau bilang hatiku belum beres, doa. Sudah beres? Beres. Biasakan dirimu berbuat baik. Nah, kalau kita punya kacamata Injil, sekali lagi, maka yang terjadi, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Yang mengerti katakan amin. Engkau enggak didikte lagi, hidupmu enggak didikte lagi dengan iri hati dan kepahitan. Tetapi hidupmu penuh dengan damai sejahtera, sukacita dari Allah. Karena seringkali iri hati karena kepahitan, itu merenggut damai sejahtera dari Allah. Nah, saya mau kasih tahu, kalau itu terjadi, datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Ekspresi kita curahkan di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Hatimu akan berubah. Setelah hatimu berubah, Tuhan yang ubahkan melalui Roh Kudus. Saat kita menyembah, memuji nama Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Dia akan ubahkan hatimu. Saat engkau berserah merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ubah. Dia akan memberikan kita cara perspektif yang baru melihat itu. Entah apa yang terjadi, pokoknya dia akan memberikan sesuatu yang baru dalam hati kita. Dia akan memberikan hati yang baru. Setelah hati yang baru, ayo biasakan daging kita. Tunjukkan kebaikan hati. Enggak perlu sorotan. Karena Paulus berkata sebenarnya dalam hal ini, ayo biasakan diri kita berbuat baik. Pemain musik saya panggil ke depan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan memelihara luka, kepahitan. Sedangkan firman Tuhan menunjukkan dengan jalan yang sangat jelas. Bawa lukamu ke hadapan Tuhan, ekspresimu apapun. Dibawa kaki Tuhan. Dan biasakan dirimu berbuat untuk kebaikan. Saya mau kasih tahu, maka damai sejahtera Allah akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, luka itu nyata, yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan lebih nyata, yang setuju katakan lebih keras katakan amin. Perih itu kuat, tapi kasih Kristus jauh lebih kuat. Iri hati mungkin pernah membuat kita membusuk dari dalam kepahitan. Tetapi hari ini Tuhan menawarkan sesuatu untuk kita. Yaitu damai sejahtera Allah saat kita datang ke kaki Tuhan. Dia akan berikan damai sejahtera yang jauh melampaui segala akal. Dan saya mau kasih tahu, ketika damainya menjaga hati serta pikiran kita, kita tidak lagi hidup dari luka, tetapi dari anugerah Tuhan. Kita tidak lagi melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman, tetapi kita juga mau bersyukur untuk keberhasilannya. Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan dia. Kita tidak lagi berjalan dengan hati yang sempit, tetapi hati yang diperluas oleh Tuhan. Kita bisa terima kesuksesan orang lain. Bahkan pada saat dia menyakiti kita bisa terima karena kita terbiasa berbuat baik. Karena itu, dengar baik-baik. Mari pulang dengan satu komitmen. Saya tidak akan membiarkan kepahitan tenang, kepahitan menentukan cara saya melihat dunia. Saya tidak akan membiarkan iri hati mencuri sukacita kita. Saya akan memilih jujur di hadapan Tuhan. Dan untuk bersyukur di hadapan dia. Dan saat kita bersyukur, Tuhan akan mengubahkan hatimu.
Saya akan memilih untuk hidup dalam kebaikan yang konsisten agar orang melihat dan memuliakan Bapa di surga. Saya mau hidup, kita mau hidup supaya daging kita terbiasa untuk melakukan kebaikan. Dan saya berdoa untuk jemaat Tuhan GBI Oikumene di tempat ini. Kiranya Tuhan sendiri memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan membawa kita sebagai umat yang bebas, utuh, penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Karena kita lepas dari luka, kepahitan, dan iri hati. Kasih tepuk tangan dulu buat ketemu lain nama Tuhan. Terakhir, iri hati muncul ketika luka menjadi pusat hidup. Tetapi damai sejahtera lahir ketika Tuhan yang menjadi pusatnya. Lihat samping kiri kanan yang ngomong, Tuhan harus jadi pusatnya. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita menyanyikan pujian ini dari awal. Kita bawa segala macam luka kita ke dalam kaki Tuhan. Bapa Kau mendengar Seruan hatiku, tak pernah Kau lepas dari kasih-Mu. dari kasih. Katakan lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Katakan Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sama-sama katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi? Itulah damai sejahtera Allah yang turun buat kita. Saat kita membawa segala luka, kepahitan, sakit hati kita taruh di kaki Tuhan. Saat itulah damai sejahtera Allah akan memampukan kita, mengubah hati kita, membuat kita terbiasa melakukan perbuatan yang baik. Makanya dengar baik kamu mulai hari ini. Jangan sangkali lukamu. Jangan sangkali engkau pernah terluka atau pernah dilukai. Itu memang pernah terjadi. Mungkin kita dapat luka dari orang tua kita, dari anak kita, dari orang sekitar kita, suami istri kita. Dan Tuhan tahu dia lukamu seperti apa. Dan Tuhan siap menyambut engkau dengan lukamu. Karena dia mau kasih anugerah damai sejahtera yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidupmu. Makanya dengar baik pagi hari ini. Tuhan itu nyata dan dia ada untuk memberikan damai sejahtera yang dari surga. Mari sambil angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan,
mengalir. Minta sama Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi. Yes. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini sambil angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan mengalir. Yes. Kau hadir di sini. Amin. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Mari lebih lagi, bawa segala pergumulan, segala sakit hati kamu sama Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Mengalir, alihkan pujian ini. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Ada satu alasan kuat kenapa engkau gak perlu terluka lagi. Karena ada satu pribadi yang sudah menanggung segala luka kita, segala kepahitan kita, segala sakit penyakit kita. Ada satu pribadi yang sudah menanggung itu 2000 tahun lalu di kayu salib. Yesus namanya. Dia yang tidak terluka dibuat menjadi luka. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Agar kita yang terluka bisa mendapatkan damai sejahtera yang dari Allah. Dan pagi hari ini perjamuan kudus di hadapan kita akan peringati apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Apa yang sudah Tuhan lakukan untuk keselamatan kita, yang membalut luka kita, membuat dia menjadi terluka. Bukan kita yang disalib, tapi dia yang disalib. Mari siapkan hatimu sebelum menerima perjamuan kudus. Saya rindu jemaat Tuhan ambil sikap untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan layakkan kita menerima anggur dan darah tubuh Kristus, roti, supaya kita dilayakkan. Ngomong sama Tuhan, mungkin kita ada salah sama orang-orang sekitar kita. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Minta sama Tuhan melayakkan kita. Layakkan kami Tuhan di tempat ini. Silakan jemaat Tuhan duduk tetap dalam sikap penyembah. Telah kulihat pada perlayan perjamuan, saya undang maju ke depan. Kau menderita ketidaku, dengan darahmu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan dari awal dengan sungguh-sungguh. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Dan Kau Kau menderita di kayu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Amin. pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu Amin. mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Mari yang sudah terima perjamuan kita bangkit berdiri. Katakan terlalu besar. Katakan terlalu besar. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini momen Natal. Bulan ini momen di mana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dia hadir ke dunia. Ada satu hal yang saya senang sekali di tempat ini. Setiap kali saya melihat salib yang dibalut oleh pohon Natal ini, kita mengingat dua momen sekaligus. Dia lahir dan dia mati untuk kita. Dan pagi hari ini kita akan memperingati apa yang sudah dia lakukan 2000 tahun lalu. Mari angkat lebih tinggi dari kepalamu roti. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu
telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kita adalah bukti persekutuan kita dan Allah hadir di tengah-tengah dengan kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan cawan. Akan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kita adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus dan bukti bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suara mengucap syukur. Mari angkat suara mengucap syukur. Dengan terima kasih Tuhan. Dengan terima kasih. Angkat suaramu. Katakan terima kasih Tuhan. Angkat penyembahanmu. Katakan terima kasih. Angkat suaramu. Thanks Lord. Terima kasih. Kami ucap syukur buat apa yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Penebusan Tuhan Yesus memampukan kami, membuat kami mampu berbuat apa yang baik, mengobati,
luka-luka kami saat kami membawa ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini kami mau serahkan semua luka, kepahitan, iri hati kami. Kami mau jujur di hadapan Tuhan, kami mau mengakui di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kamu mau belajar untuk terus melakukan apa yang baik. Sehingga damai sejahtera Allah akan selalu melingkupi kami Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin apa yang sudah disampaikan terus dibicarakan oleh Roh Kudus kepada setiap kami. Setiap kali kami mengalami sesuatu, Roh Kudus menuntun kami, membina kami, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan-Mu. Dan kami mengucap syukur juga dan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib. Ini yang menjadi doa kami Tuhan pagi hari ini. Sambut dan sempurnakan. Biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, siapa yang telah diberkati oleh firman Tuhan? Mari lambaikan tangan kita semua. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di depan Bapak Ibu terdapat 2 amplop persembahan untuk kas gereja dan untuk operasional pastori. Sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, mari kita sama-sama angkat kedua amplop ini, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami, yang telah membawa kami sampai saat ini ya Tuhan. Dan di tangan kami Tuhan, kami mau berpersembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang kami beri Tuhan biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, di tengah sampai dan di sebelah kanan saya. Tuhan Yesus memberkati.
dapat berdiri semuanya. Silakan Bapak duduk kembali. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kegiatan kita sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru mungkin pertama kali hadir di tempat kita di GBI Oikumene atau kita biasa sebutnya Golsisi ya. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Nah di samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian ada teman-teman Aser yang membawakan form selamat datang. Nah silakan ini nanti diisi, jangan lupa diisi juga nomor handphonenya untuk kemudian nanti kita akan follow up dan mendapatkan souvenir. Ya jadi nanti setelah diisi boleh di bawah itu ada teman-teman Aser yang sudah menyiapkan souvenir untuk Bapak Ibu tukarkan dengan form selamat datang yang sudah diisi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan dukungan doa setiap hari Selasa dan Jumat kita selalu ada pondok doa Daud. Gitu ya, nanti boleh dituliskan di form pokok doa, teman-teman Aser juga bawa. Nanti kita akan doakan dan akan masuk ke meja saya untuk didoakan. Itu yang kedua. Lalu untuk minggu ini tidak ada kegiatan gereja karena saya yakin kita semua undangan Natal sudah numpuk. Betul apa betul?
Ya, jadi silakan menghadiri undangan Natal dari berbagai gereja yang mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian. Pokok ada di mana ada spanduk, hadirilah. Hadir saja sudah berarti diundang kan begitu. Ya, kalau sudah Anda sudah membaca berarti diundang. Itu jangan tunggu undangannya. Gitu kan di depan kita itu kemarin ada teman-teman juga dari teman-teman STEMI itu kalau nggak salah dari Reform, teman-teman Reform juga mengundang kita untuk Natalnya Pak Stephen Tong. Saya lupa tanggal berapa itu. Sebentar, saya lihat dulu datanya. Itu juga silakan didatangin, dihadiri maksudnya ya, jangan didatangi, dihadiri. Ya, jadi boleh dihadiri di tanggal 7 di 10 Desember jam 18.30 di Miko. Nah, silakan juga dihadiri, ada pendeta Stephen Tong gitu ya yang mau, siapa tahu kan beliau senang dengan pemberitaan kabar yang disampaikan firman Tuhan oleh beliau. Silakan datang nanti hari Rabu tanggal 10. Dan di depan juga itu kalau depan BTP besar sekali ya, teman-teman kita dari Tiberias juga mengadakan. Nah, silakan dihadiri, enggak apa-apa kan begitu. Lumayan nanti dapat, biasanya dibagikan minyak urapan. Gitu boleh dibawa pulang juga kan gitu. Kasih saya satu juga. Gitu ya. Jadi silakan datang, hadiri di mana. Nah, biasanya juga ada Natal perkumpulan yang dari Talung Lipu, dari Tondon, dari mana. Silakan juga itu dihadiri kalau misalkan ada Natal hari keluarga gitu ya. Saya juga yakin, saya lihat ini jemaat-jemaat di kompleksnya juga sudah mengadakan acara kan begitu ya. Jadi dihadiri juga begitu. Baik, itu pengumuman dari saya. Jadi minggu ini nggak ada, yang ada hanya Pondok Doa Daud, lalu kemudian juga latihan hari Sabtu, di Ibarai 3 dan 1 di jam 4:30 sore, lalu kemudian 2 pelayan jam 6 sore hari Sabtu, lalu kemudian jam 7 malam untuk latihan untuk ibadah raya hari Minggu. Begitu, seperti itu. Lalu kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah membantu kita dalam acara Natal kemarin, puji Tuhan berjalan dengan baik. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat panitia yang bekerja dengan luar biasa. Ya, target kita itu 1.200. Ternyata yang hadir 1.300 sekian begitu ya. Sekiannya itu antara 50, 40 berapa. Yang penting lebih dari 1.300. Dan saya yakin dan percaya kehadiran kita juga memberkati kota. Karena saya sudah sampaikan juga kemarin bahwa segala persembahan yang sudah kita dapatkan dari Natal kita akan sumbangkan untuk teman-teman kita yang terkena bencana. Lewat mana? Kita akan sumbangkan lewat BPD. Jadi setiap BPD itu kan di setiap wilayah ada BPD-nya. Nanti BPD kita akan koordinasi dengan BPD yang di Sumatera Utara untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang kita berikan kemarin waktu kita Natalan. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi saya harap jadi tidak buat kita di tempat ini kita berkati yang kita bisa lakukan. Yang setuju katakan amin. Gitu ya. Saya juga senang sekali kemarin yang terkumpul kalau nggak salah sekitar 8 juta sekian gitu ya. Yang pasti lebih 8.800.000 atau 8.800.000 ya. Ya, sekitar 8.800.000, pokoknya kita akan sumbangkan semua itu. Ya, jadi kalau ditanya dana panitia aman nggak? Ini lagi dihitung kan begitu ya. Naga-naganya minus atau plus ini? Oh, minus sedikit ya, minus sedikit sih, sedikit. Itu artinya, tapi puji Tuhan loh, karena Tuhan itu baik sehingga acara kita berjalan dengan baik dan kita juga agak surprise karena doa kita itu minta cuaca yang terbaik. Karena cuaca yang terbaik tidak harus selalu cerah dan tidak harus selalu hujan. Kalau kita ingat di hari Jumat itu hujan deras gitu ya, udah macet di mana-mana. Tapi luar biasa, kasih tepuk tangan buat keamanan dari Pak Domingus. Diamankan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kan biasanya kalau depan UNAS itu kalau sudah hujan pasti macet. Nah, dari jam 2 kita sudah koordinasi sama teman-teman. Gimana caranya nih biar gak macet. Puji Tuhan. Boleh yang hadir kemarin pasti bilang iya ya 4:30 itu gak terlalu macet yang dari arah kota. Nah, itu karena tim keamanan yang luar biasa. Dan itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan gereja kita. Amin. Ya. Oke, baik, berikutnya begini. Yang berulang tahun sepanjang bulan Desember. Ya, yang 25 Desember jangan sampai Anda Tuhan Yesus. Oh bukan. Ya, silakan yang berulang tahun sepanjang bulan Desember maju ke depan. Kita akan doakan dan kemudian akan menerima souvenir kalau ini souvenir. Ya, souvenir ulang tahun. Nah, ada lagi selain Bu Eti, silakan maju ke depan. Ada lagi yang baru pertama kali hadir juga nggak apa-apa. Datang maju saya ke depan, kita pokoknya setiap minggu pertama di tempat ini selalu ada diberikan hadiah untuk yang berulang tahun sepanjang bulan Desember. Ada lagi? Silakan Ibu, silakan. Ada lagi? Nah,
ada lagi. Gerald Timothy, Victoria. Ya, agak ke kiri dikit. Nah, sini. Sini. Nah. Ya, ada lagi. Silakan maju lagi. Ya, ada lagi. Oke. Ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Desember? Silakan doakan. Nah, kalau sudah tidak ada, mari kita jemaat Tuhan, kita arahkan, kita angkat tangan, kita arahkan kepada saudara kita yang berulang tahun. Bapa di surga, di bulan Desember ini kami selain memperingati kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang bulan Desember ini. Kami berdoa Tuhan di dalam segala apa yang dikerjakan oleh tangannya, Engkau buat berhasil. Segala apa yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan memberkati. Tuhan membukakan jalan baik di masa tuanya, di masa mudanya. Biar Tuhan selalu berjalan di depan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Baik yang mereka sebagai anak rantau ataupun orang tua di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar apapun yang terjadi dalam keluarga mereka tetap dalam anugerah Tuhan. Dan bila di usia yang baru ini, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan berkat melimpah di dalam kehidupan teman-teman kami, saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umur panjang di Tangan kanan. Tapi sebelum saya tutup, ya saya kasih tahu, saya sangat senang melihat tanda salib yang bergambar dan ada pohon Natalnya. Ini maknanya sangat dalam. Jadi pastikan kita berfoto kan? Enggak ya? Enggak, ini serius. Ini apa ya? Waktu saya melihat, karena saya yang mengusulkan untuk membuat seperti ini. Karena kadang kita terlalu hegemoni Natal, tapi kita lupa bahwa salib itu juga lah yang datang untuk menyelamatkan kita. Ya, di dalam salib itu ada keselamatan kekal dan di dalam kelahiran Tuhan itu menyatu. Jadi saya senang sekali dengan desain ini dan saya mengajukan ya karena ini maknanya dalam. Gitu. Jadi pastikan kita mengerti tentang apa makna kelahiran dan di saat yang bersamaan kita harus mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan waktu dia mati 2000 tahun lalu di kayu salib. Ya, dalam pohon Natal ini makanya saya kemarin juga waktu Natalan saya bilang, saya marahin ini Jojo, mana pohon Natalmu? Oh iya ya, kita kemarin Natal kalau nggak ada yang perhatikan nggak ada pohon Natalnya loh. Nah, ternyata di sini, kan begitu. Gitu. Jadi bagi yang hadir kemarin dan belum sempat berfoto, ini bisa nyala lampunya, jadi nanti silakan bawa foto, kan begitu. Saya takutnya kemarin hadir cuman, Pak kenapa nggak ada pohon Natalnya? Kami nggak foto dong, cuman foto di foto booth saja, kan begitu. Nah ini boleh, nanti bisa dinyalakan. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi kasih kemuliaan buat nama Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kepada
Kami datang bersujud di hadapan hadirat-Mu, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih atas kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami, di mana kami dapat berkumpul, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kiranya puji-pujian penyembahan yang kami disampaikan kepadamu, Engkau Tuhan sudah disenangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang ibadah ini Tuhan Kau hadir, melawat dan memberkati kami ya Tuhan. Tuhan, kami telah memuji-muji nama-Mu. Biarlah pujian ini Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Bahkan firman-Mu Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi kami lewat hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat mengubah hidup kami, memberkati kami ya Tuhan. Berilah hati-Mu kepada kami, menjamah hati kami agar kami tidak gampang iri hati, tidak gampang kepahitan, karena Tuhan memiliki hati kami dan hati Tuhan adalah milik kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu. Kiranya pengurapan-Mu terus terjadi di atas kehidupan hamba-Mu dimanapun berada, mengabarkan kebenaran firman-Mu di dalam pekerjaannya, bahkan pelayanannya. Tuhan tetap memberkati, biar nama Allah ditinggikan dan selalu dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan buat Tuhan pelayan yang ada saat ini, yang sudah mengambil bagiannya Tuhan di dalam pelayanan. Tuhan memberkati, berkati Tuhan pelayanannya, berkati rumah tangganya, pekerjaannya ya Tuhan Engkau berkati. Bahkan yang masih duduk di dalam bangku pendidikan, Tuhan tetap beri semangat. Tuhan akan memberkati agar apa yang menjadi kerinduannya dapat tercapai demi masa depannya, bahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami saat ini yang dalam masa tuanya. Tuhan tetap pelihara, karuniai dengan kekuatan kesehatan daripada-Mu. Biarlah Tuhan Ibu Gembala ini tetap bersuka cita di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa buat bangsa kami ini Tuhan, mana beberapa daerah dilanda dengan bencana. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Tuhan sudah mendengar jeritan saudara-saudara kami di sana. Ya Tuhan, kami bersatu hati di hadapan hadirat-Mu. Sidang jemaat-Mu yang ada saat ini Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan akan melawat mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan belas tangan kasih-Mu untuk senantiasa memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mampu memulihkan saudara-saudara kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan kami alami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Juga kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Engkau beri kemampuan Tuhan menghadapi Tuhan segala Tuhan rintangan bencana yang ada. Tuhan tolong Tuhan agar dapat mampu menyelesaikan semua persoalan yang ada di bangsa kami ini, dan membawa bangsa kami ini lebih diberkati Tuhan, lebih dipulihkan Tuhan, jiwa-jiwa dapat diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Juga kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami ya Bapa. Kiranya Engkau akan tetap berkati Tuhan di dalam mengendalikan Tuhan persoalan di bangsa kami ini, menjaga kedaulatan bangsa kami ini Tuhan. Kekuatan Tuhan Engkau curahkan dan kemampuan di atas kehidupnya ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat Tuhan jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kiranya Tuhan kuatkan. Yang sakit Engkau pulihkan Tuhan. Yang lemah Tuhan Engkau mampukan Tuhan mereka. Bahkan yang sudah jauh daripada-Mu, Engkau kembalikan Tuhan kasih-Mu yang semula-mula dia miliki Tuhan. Agar dia kembali kepada-Mu ya Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula Tuhan buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Oh, berkati mereka Tuhan, sidang jemaat di sana.
hamba-hambamu yang melayani Engkau berkati Tuhan, agar jiwa-jiwa dapat diselamatkan Tuhan, jiwa-jiwa yang baru dapat bertobat Tuhan, dan datang kepadamu menyembah, memuji dan memuliakan Engkau, bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat kami. Juga Tuhan kami berdoa saat ini buat tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan kami ya Tuhan. Kiranya tubuh-Mu ini Tuhan menguatkan kami, darah-Mu Tuhan sudah menghapus segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Karya-Mu yang terbesar yang Engkau sudah lakukan di kayu salib, Engkau sudah kerjakan bagi sidang jemaat-Mu, bagi kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, karena dosa kami, kutuk kami, sakit penyakit kami yang Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak bersyukur, untuk tidak memuliakan Tuhan, untuk tidak percaya kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, penebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, buat Tuhan Kota Makassar yang kami Tuhan diami. Engkau memberkati Tuhan. Jauhkan dari Tuhan persoalan, jauhkan dari Tuhan kuasa-kuasa kegelapan, agar Kota Makassar ini tetap kondusif, tetap Tuhan umat-umat-Mu bebas memuji dan memuliakan Engkau. Situasi yang tidak bersahabat dengan kami Tuhan, tapi kami percaya perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap nyata dan limpah dalam sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan buat pelayanan ibadah Raja 2, ibadah Raja 3. Tuhan kami petar ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan lawati, Tuhan akan memberkati Tuhan. Seluruh pelayan yang ambil bagian, Tuhan tetap memberkati mereka. Biarlah pengurapan Tuhan terus terjadi di atas hidup mereka. Jemaat-Mu yang akan datang beribadah, Tuhan lindungi, sertai di perjalanan Tuhan, tiba dengan selamat untuk setia memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Kami taruh seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan inilah doa kami ya Tuhan. Sekalipun tidak sempurna, tapi kami percaya Tuhan akan menyempurnakan. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau di kota dan diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi-Mu, hasil ternak-Mu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah terang dan garam, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari arah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu dulu sejenak. Disampaikan buat jemaat Tuhan dan panitia Natal. Kami mengundang Bapak Ibu teman-teman semua untuk makan siang bersama di rumah kami dalam rangka